Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi perkuliahan kita di pertemuan yang ke-6 dengan judul Etos Kerja dan Profesionalisme dalam Perspektif Islam. Baik, ini adalah sub CPMK dan tujuan pembelajaran kita yang masih terkait dengan pertemuan kita yang lalu, yakni tentang etos pelayanan sebagai ibadah. Dan di pertemuan ini, saya akan bagi dua. Yang pertama adalah etos kerja Islami. Nah, jika kita perhatikan, ada banyak sekali value-value dalam Islam yang jika kita gali, di sana berisi tentang bagaimana seharusnya kita menjaga dan terus mengembangkan etos kerja dalam diri kita. Terlebih kita, Anda semua adalah bagian dari sekolah vokasi yang memang mendidik lulusannya untuk siap bekerja dengan etos kerja yang baik. Nah, yang pertama, kalau kita gali dari hadis Tabrani dan Baihaqi, di sini disampaikan bahwasanya mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu, seperti sholat dan puasa. Maka bekerja dengan giat, dengan motivasi tentunya mencari rezeki yang halal, itu adalah wajib setelah kita menjalankan ibadah-ibadah yang fardu. Setelah kita sholat, puasa, sebagai bagian dari kewajiban kita kepada Allah, kita juga punya kewajiban lain, yakni mencari rezeki. Jadi bekerja itu sebuah kewajiban bagi kita seorang muslim. Nah, kemudian juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, bangunlah di pagi hari untuk mencari rezekimu dan melakukan tugasmu, karena hal itu membawa berkah dan kesuksesan atau keberuntungan. Nah, jadi pada hadis ini Rasulullah mengingatkan bahwasanya kita harus bangun pagi, ya, nggak boleh kemudian mager, tidurnya lama, sampai kemudian habis subuh tidur lagi, atau mungkin karena baru tidur sebelum subuh, kemudian bangun baru siang. Tentu itu bukan sebuah ritme manusia yang ideal. Maka bangun pagi, kemudian bersiap untuk mencari rezeki ataupun melakukan tugas, dan itulah yang kemudian bisa menghadirkan berkah dan kesuksesan untuk kita. Nah, kemudian juga dalam hadis Tabrani yang lain, ya, ada sebuah kisah yang menurut saya sangat menyentuh, ya. Suatu hari Rasulullah SAW berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az al-Ansari. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa'ad melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, kenapa tanganmu? Kemudian Sa'ad menjawab, wahai Rasulullah, tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Dan apa yang terjadi? Seketika itu Rasulullah mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya, seraya berkata, inilah tangan yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Nah, apa hikmahnya? Bahwasanya bekerja dengan giat, mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita, dengan membanting tulang, itulah yang kemudian Allah hargai, dengan kita tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, maka etos kerja seorang muslim harus betul-betul besar, kuat, gigih, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh saat ini, ya. Oke. Meskipun mungkin kita bekerja di industri hospitality, itu tidak identik dengan sesuatu yang sangat keras dengan sampai tangannya melepuh, tentu tidak. Tetapi makna yang tersirat dari hadis ini adalah motivasi, etos bekerja dengan gigih dan giat, itulah yang diganjar oleh surga. Oke, dalam Al-Quran, Al-Qasas ayat 77 yang kita pernah sampaikan di materi sebelumnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah apa yang dianugerahkan kepadamu, negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan kebahagiaan dunia.
Ya, artinya kita memang yakin kelak kita akan kembali ke akhirat. Karena memang itu adalah tujuan dari setelah kehidupan kita di dunia. Tetapi Allah mengingatkan agar kita tidak melupakan kehidupan kita di dunia. Kita harus bahagia, kita harus sejahtera, kita harus tercukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Sehingga kita bisa melakukan banyak amal soleh untuk tabungan kita ke akhirat. Nah, di sini perlu diperhatikan dengan baik. Kemudian Al-Mulk 15. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya kamu akan dibangkitkan. Maka Allah menjamin bahwasanya bumi yang diciptakan Allah ini adalah mudah untuk dijelajahi, dicari rizki di dalamnya. Maka bisa jadi kalau rizki kita tidak di Indonesia, kita bisa ke luar negeri, ke negeri lain. Kalau rizki kita tidak di Jogja, kita bisa ke kota lain. Yang penting tugas kita adalah mencari, berikhtiar. Dan Allah sudah menjamin bahwasanya di bumi ini semuanya peluang itu ada, terbuka untuk manusia jika dia mau berusaha. Ya, oke. Nah, di Al-Jum'ah, ini ada hal prinsip etos kerja yang perlu diperhatikan. Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, memang konteksnya pada ayat ini sholat Jumat, tetapi saya kira mana yang lebih luas, ya, sholat semuanya. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, kalau kita perhatikan, Allah mengingatkan agar kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Saat dipanggil oleh Allah untuk sholat, kita hanya dipanggil 5 kali sehari untuk sholat wajib. Nah, saat disitulah kita segerakan untuk tunaikan sholat. Nah, tentu pada waktunya. Jika kita bisa di awal waktu tentu lebih baik. Jika tidak, di waktunya. Kan begitu ya. Nah, kita tidak, dan Allah memberi jeda waktu itu kan karena Allah tahu kesibukan manusia, sehingga Allah kasih jeda waktu sholat, tidak kemudian 1 menit berganti sholat lain, kan tidak. Ya, ada jeda waktu dan di situ ada kesempatan. Allah beri kesempatan dan gitu kita sholat. Nah, oke. Dan setelah sholat, nah kita diminta untuk kemudian bekerja lagi. Nah, dengan apa? Mencari karunia Allah dan terus mengingat Allah agar kita beruntung dalam bekerja. Dalam ayat berikutnya, di situ dikatakan bahwasanya Allah sebaik-baik memberi rizki. Maka kalau kita kemudian melupakan Allah, sang pemberi rizki, padahal kita juga dalam rangka mencari rizki, tentu di situ kita menjadi hamba yang kurang peka, tidak tahu diri, kira-kira begitu ya. Padahal yang memberi rizki adalah Allah. Oke. Baik, itu pada konteks etos kerja Islami yang kita gali dari Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang pada konteks profesionalisme Islami. Oke. Karir dunia pariwisata ada banyak sekali, ya. Bisa dilihat dalam slide, ya, beragam pekerjaan aktivitas di dunia pariwisata. Nah, semuanya menuntut profesionalisme. Apa profesionalisme? Adalah bagaimana bekerja sesuai dengan prosedur, ketentuan, tanggung jawab, dan juga tentunya menghasilkan karya yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Ada beberapa hal, ya, yang terkait profesionalisme yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini adalah ketepatan waktu, cara berpakaian, konsekuen, amanah, dan juga taat pada pimpinan. Nah, bekerja tepat waktu. Ada ketentuan untuk kita mungkin pekerjaan yang dapat shift pagi, yang dapat shift siang, dan shift malam misalnya. Dan di situ pasti kita akan bertabrakan dengan waktu sholat. Nah, kalau kita renungkan, sholat ini hanya tanda kutip, ya, meminta waktu kita 10-15 menit dari berjalan, berwudu, kemudian sholat, kemudian kembali ke tempat kerja. Bahkan saat kita harus melakukan perjalanan, kita bisa melakukan jamak qashar dan lebih memangkas lagi tanda kutip kerepatan kita, sehingga
sangat mudah dan sangat simpel sebenarnya untuk menjalankan. Tapi mengapa masih banyak yang meninggalkan sholat? Dengan alasan saya profesional, saya nggak bisa meninggalkan tugas saya. Padahal berapa menit kita meninggalkan? Sejenak saja. Dan itu memang dalam rangka menjalankan perintah Allah. Nah, ada satu kisah yang viral ya dari seorang pramugari Garuda. Saat dia sholat ada yang memotret, dan itu touching menurut saya gambar ini ya, bahwasanya dia meskipun bekerja sibuk, dia tidak melupakan kewajibannya untuk sholat. Kemudian cara berpakaian. Ada satu prinsip ya, dalam Islam yang memang kita harus akui ini mengikat pada perempuan pada konteks aurat, yakni harus menjulurkan kain ke dada dan tidak menunjukkan kepada selain mahramnya dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Nah, maka memang pada konteks laki-laki ketentuan itu kita tahu aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, tetapi nggak mungkin bagian profesional seperti itu kan, relatif tertutup, misalnya full dress gitu ya dengan jas dan sebagainya, dan itu relatif tertutup. Tapi dari konteks perempuan ini seringkali berhadapan dengan cara berpakaian yang memaksa kemudian buka aurat. Nah, ada banyak cerita dari beberapa karyawan hotel misalnya, dia berangkat dengan hijab, kemudian karena dia sampai hotel, dia masuk ke loker, melepas hijabnya, mengganti pakaian yang seragamnya di hotel, kemudian dia bekerja dengan tanpa hijab. Kemudian dia pulang berhijab lagi. Ada satu hal yang sangat terenyuh ya. Dia mungkin tidak ada pilihan karena tidak ada banyak pekerjaan yang dia bisa lakukan, sehingga dia harus membuka auratnya demi pekerjaan yang harus dijalani. Maka di sini pentingnya hotel syariah misalnya dalam konteks hotel muncul sehingga memberikan ruang yang lebih bebas kepada karyawannya untuk menutup aurat dengan baik, pun dengan semoga di bidang-bidang pekerjaan lain. Oke, kita tahu flight attendants seperti ini ya, bagaimana mereka cara berpakaian. Tapi kita tahu juga ada satu flight maskapai yang saya pernah lihat sendiri, dia membolehkan berhijab, yakni Nam Air. Saya kira kita apresiasi sekali deh Nam Air. Ya, semoga maskapai lainnya juga memberi kesempatan yang sama. Tidak hanya pada bulan Ramadan, tidak hanya penerbangan ke Aceh ya, yang memang ada syarat seperti itu. Nah, yang ketiga pada konteks kita harus konsekuen dan amanah. Ya, Islam mengajarkan untuk menunaikan amanah dan janji yang disepakati. Nah, kemudian juga kita nggak boleh khianat. Kita harus profesional. Apa yang sudah ditekan dalam kontrak di situ harus dipahami, paham konsekuensi dan mengerti hak dan kewajiban, agar kita bisa betul-betul menjunjung amanah sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Mu'minun ayat 7 dan An-Nisa ayat 58. Dan yang terakhir adalah taat pada pimpinan. Allah mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Tidak ada kata taatnya. Artinya apa? Nggak boleh ketaatan atas pimpinan, atas ulil amri. Itu melebihi melampaui ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya. Maka ketika pimpinan menginstruksikan sesuatu, tentu kita jalankan dengan baik. Tetapi kalau di situ sudah melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka kemudian ada hak ya kita untuk menolak dengan baik tentunya, agar kita terhindar dari hal yang kurang diharapkan, yang tidak diharapkan. Seperti misalnya pimpinan yang menjerumuskan dengan mengajak minum alkohol, melecehkan, ya, dan kita harus kemudian bisa berani berbuat tegas. Oke, dan itu saya kira yang menjadi materi kita pada hari ini. Intinya adalah jika ada pekerjaan yang mendekatkan kita kepada Allah tanpa melanggar perintahnya, mengapa harus mengambil risiko untuk bekerja di tempat yang bisa melanggar perintahnya? Baik, kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.